Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Tuhan sudah menolong, menyertai sepanjang minggu yang sudah kita lewati bersama dalam pelayanan, dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga kita diberkati, anak-anak semua dalam pendidikan. Kita percaya Tuhan sudah berkati mereka, ada yang berjauhan, tapi penyertaan Tuhan sempurna bagi semua keluarga kita. Saudara, pagi hari ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk datang ke rumah Tuhan sejenak, bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Dalam minggu yang berjalan ini, Kantor Pusat Internasional KPI mengadakan satu acara yang namanya Gelombang Doa Global, saudara-saudara. Dan tentunya pelayanan sedunia, pelayanan ibadah-ibadah yang berlangsung sepanjang hari ini pun melakukan hal yang sama, saudara-saudara, berdoa, gelombang doa, bukan hanya gelombang pandemi saja, tetapi dihantam dengan gelombang doa dalam dunia ini, sedunia, saudara-saudara. Untuk itu, saya mengundang jemaat Tuhan kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 5, kemudian 7 sampai dengan 8, dan kita tutup dengan ayat yang ke-16. Mazmur 40, 1 sampai 5, 7 sampai 8, dan ayat yang ke-16. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 7 dan 8. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ayat 16. Mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Kita berdoa, saudara-saudara, kita habiskan ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah berkat anugerah Allah atas ibadah kesucian pagi hari ini. Maka ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera Allah turun atas kita sekalian. Amin, amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun secara online di rumah masing-masing. Doa yang pertama tentang lamen atau ratapan. Ratapan lebih dari menangis. Lebih dari sekadar mengekspresikan emosi di tengah rasa sakit dan kehilangan. Ratapan adalah bentuk doa yang memungkinkan kita berbicara kepada Tuhan tentang rasa sakit dan kesedihan yang kita alami dan kita rasakan. Hari ini saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dengan doa ratapan. Kita memilih untuk berseru kepadanya dan mencari pertolongannya.
Dengan yakin kita berani mempercayai janji-janjinya, kesetiaannya, dan kasihnya yang tidak pernah gagal. Ini adalah undangan ilahi bagi kita, saudara-saudara, untuk mencurahkan ketakutan dan kesedihan kita dengan tujuan untuk membantu kita memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikanlah hatiku Tuhan di dalam darah-Mu. Berdoa nomor 14, saudara. Saudaraku, sambil kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kembali kita diingatkan ratapan bukanlah doa terakhir kita. Ini adalah doa sementara. Sebagian besar mazmur ratapan diakhiri dengan janji untuk memuji, janji untuk membalas kebaikan Tuhan dengan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas pembebasannya. Kita tahu bahwa kesedihan bukanlah akhir dari cerita pembebasan Kristus. Karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Haleluya. Mungkin saat ini lagu-lagu yang kita nyanyikan dipenuhi dengan nada minor yang menggugah hati. Tetapi suatu hari untayan nada minor itu akan diselesaikan dengan akord mayor sebagai akord utama yang memberikan pengharapan bagi kita. Ketika setiap air mata terhapus, ketika kematian ditelan oleh kemenangan, ketika langit dan bumi menjadi baru dan bergabung menjadi satu, ketika orang-orang kudus bangkit dalam tubuh yang mulia, kemudian bersama-sama kita menyanyikan lagu yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya.
Kepadamu kuatkanlah kami Tuhan. Tuhan, dengarkan seruan kami minta tolong, dan kasihanilah kami. Tuhan yang Maha Pengasih, semoga Engkau mendengar tangisan kami, merasakan rasa sakit kami, ketakutan kami, hendak kehilangan orang yang dicintai. Ya Tuhan, tolong dan kasihanilah kami. Allah yang kekal, buatkanlah umat-Mu dan bebaskanlah kami dari peperangan dengan virus yang tak terlihat ini. Tuhan, dengarkan seruan kami minta tolong, dan kasihanilah kami. Tuhan yang Maha Pengasih, semoga kami selalu ingat bahwa doa ratapan tidak pernah sia-sia. Bagaikan kami mengosongkan air mata kami di hadapan. Kami tahu Engkau memandang kami dengan belas kasihan-Mu. Tuhan, dengarkan seruan kami minta tolong, dan kasihanilah kami. Allah pengharapan, semoga bara harapan tetap menyala dalam hidup kami. Saat air mata ratapan kami mengalir, biarlah kami tidak kehilangan kepercayaan dan keyakinan kami kepadamu. Tuhan, dengarkan seruan kami minta tolong, dan kasihanilah kami. Amin. Terima kasih banyak Pak Bayu, Ibu Diana, Ibu Vera, Ibu Lila, Ibu Susan secara online. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada pertanyaan yang muncul. Ketika penyakit fisik, kekurangan ekonomi, kesenjangan sosial terjadi, pengangguran terjadi di mana-mana. Ketika kekuasaan dan kepercayaan disalahgunakan. Ketika begitu banyak orang berteriak minta tolong, karena kondisi yang rentan, orang-orang yang rentan, berteriak minta tolong, berapa lama lagi ya Tuhan, seperti Nabi Habakuk berteriak. Akankah Engkau melupakan kami dengan kondisi kesulitan kami, dengan kesedihan kami pada saat ini? Saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan untuk sebuah jawaban dengan iman, melalui doa-doa yang telah disampaikan, kita menyatakan bahwa kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan karena kami tidak akan kehilangan pengharapan itu. Harapan itu tidak pernah putus, tidak pernah pupus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dialah Jehovah Jireh. Dialah Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Allah yang telah begitu baik dalam kehidupan kita. Tidak hanya doa ratapan saudara-saudara, tapi materi yang disiapkan oleh Kantor Pusat Internasional ini berkata tentang ucapan syukur, thanksgiving. Kita bersyukur karena setiap situasi saudara-saudara, mau susah, mau menangis, mau meratap, selalu berakhir dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan kita
Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, yang menyertai kita sampai dengan bulan Oktober ini. Apakah ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam setiap kondisi yang kita alami? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di setiap kursi kita ada kertas warna-warni. Ada warna putih, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah mendekati pinky. Kapten Faber sudah menyiapkannya dengan satu penyampaian. Ketika saudara mendapatkan warna merah, tuliskanlah seseorang yang Anda syukuri ada dalam kehidupan saudara-saudaraku. Lalu ketika saudara mendapat warna hijau, tuliskanlah suatu tempat yang Anda syukuri. Karena tempat itu menjadi tempat yang penting bagi kita. Ketika saudara mendapat warna biru, maka tuliskanlah situasi di mana Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam kurun waktu sampai dengan bulan Oktober ini, saudara-saudara. Kemudian ketika saudara mendapat warna putih, tuliskanlah sesuatu apapun itu yang saudara-saudara syukuri. Mungkin saudara-saudara yang ada di rumah tidak mendapatkan kertas warna merah, hijau, biru, dan putih ini. Namun saudara-saudara bisa mengambil kertas, tentunya kebanyakan di rumah yang cepat didapat adalah kertas warna putih, saudara-saudara. Ya. Silakan saudara menuliskan apapun seperti yang sudah disampaikan tadi. Warna merah, saudara dapat menuliskan apa yang Anda syukuri tentang seseorang dalam kehidupan saudara. Saya bersyukur untuk istri saya bersyukur untuk anak-anak saya. Ketika saudara mendapat warna hijau, silakan tuliskan tempat yang begitu penting bagi saudara dalam hidup saudara. Warna biru, silakan tuliskan situasi di mana Tuhan melakukan sesuatu yang baru bagi saudara-saudara. Ya. Saya mendapat warna hijau, maka saya akan menuliskan suatu tempat yang saya syukuri karena menjadi tempat yang begitu penting bagi hidup saya. Saya menuliskan karena saya warna hijau, maka saya menuliskan rumah yang begitu penting yang saya syukuri adalah rumah dinas di mana kami diizinkan tinggal pada saat ini. Disebut dengan rumah UNAM, saudara-saudara. Rumah di mana saya bisa berkumpul bersama istri dan anak-anak, Febe dan Mandy Matthew Michelle, di mana di situ menjadi rumah doa, rumah kami bersekutu, rumah kami memuji Tuhan, rumah penuh dengan cinta dan kasih bersama dengan keluarga. Nah, saudara-saudara, apa yang sudah saudara tulis dapat saudara selipkan dalam Alkitab, dan tentu saudara akan ingat lagi ketika akan membuka bawah tulisan saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian yang luar biasa dengan rasa gembira, dengan ucapan syukur, nyanyian 325. Nyanyi dengan gembira, biar terdengar di dunia, tidak hanya sampai di tempat ini, tapi terdengar dimanapun kita berada, sukacita Kristus terpancar dari kehidupan kita. Haleluya, haleluya, kita terima
kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman secara bersama-sama. Pengakuan iman Bala Keselamatan 1 sampai dengan 11. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Amin. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Amin. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu perenungan pujian melalui Mazmur 145 ayat 1, 2, dan 21 berkata demikian, saudara-saudara. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat kedua berkata, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, ada waktu bagi kita untuk membagikan satu kisah gembira, kisah yang bagaimana Tuhan sudah tolong kita dalam waktu yang kita jalani beberapa waktu ini. Mungkin ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, saudara-saudara. Tetapi semua perkara yang kita alami, Tuhan Allah beserta dengan kita. Allah Immanuel tak pernah tinggalkan kita. Ya, kita akan nyanyikan pujian yang pertama, saudara-saudara. Maka ada kesempatan bagi saudara-saudara baik yang ada di Korops untuk menyampaikan kesaksian maupun yang ada di rumah secara online. Kita juga berdoa bagi opsir Korops kita, Bapak dan Ibu Handoko yang saat ini sedang cuti berada di Surabaya. Kita percaya pun diberkati Tuhan bersama dengan Paul. Walaupun Dinda sendiri di sini, tapi Tuhan beserta dan menyertai Dinda. Mari kita nyanyikan pujian Ada Suka-Suka Cita Dalam Hatiku. Kemudian kita melodi dengan I've got the joy down in my heart, saudara.
sukacita. Ada sukacita dalam hatiku. Have a joy down in my heart. Down in my heart, I've got the joy down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Haleluya. I've got joy down in my heart. Apapun yang terjadi, sukacita di hati karena Kristus beserta dengan kita. Ada kesempatan bagi saudara, silakan untuk menyampaikan berkat kesaksian. Haleluya. Dan haleluya. Saya berterima kasih bagi kesempatan untuk diberikan kepada kita sekalian. Saya percaya kita semua memiliki kesaksian atau pengalaman pribadi yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Pagi hari ini saya tadi saya di tempat duduk sedikit ragu karena terlalu sering kesaksian. Tapi ini merupakan sukacita pribadi saya. Saya tidak mampu menahan apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk membagikan bagi saudara-saudara saya. Karena harapan saya, apa yang saya ceritakan atau yang saya saksikan, berharap itu bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kami mengalami satu peristiwa luar biasa, khususnya pribadi saya. Tempat tinggal kami atau rumah dari saya biasa panggil Om Kolonel Ambitan, ya. Itu terasnya sudah pecah atapnya, saya tidak tahu kapan itu ininya, karena baru kemarin ada hujan yang begitu deras sekali keluar dari atap itu. Untuk mengatasi masalahnya ini, saya naik dengan bantuan ada beberapa bambu dan papan untuk menahan berat saya. Karena saya lihat asbes ini dan seng yang pernah saya pasang juga itu sudah mulai lapuk. Saya mulai jalan dengan berhati-hati juga, tetapi saya juga tidak sadar bahwa apa yang saya injak itu betul-betul bukan yang di posisi yang ada kayunya, yang ada kaso, tapi itu persis di tengahnya. Tanpa sadar, saya betul-betul merasakan bagaimana setiap incinya ini seng, ujungnya yang paling ujung itu masuk ke kaki saya, menggaris kaki saya, dan rasanya betul-betul nyeri sekali. Seret gitu. Saya jatuh dan duduk di atas kaso. Tapi puji Tuhan saudara sekalian, keajaiban Tuhan itu enggak ada yang melebihi kekuatan manusia. Apa yang saya rasakan tadi itu ternyata tidak terjadi, saudara. Saya lihat kaki saya, apakah memang dia luka atau bagaimana? Tidak ada, saudara-saudara sekalian. Total sama sekali tidak mengalami apa-apa. Dan di sini hanya sedikit ini goresan, ya. Luka buat laki-laki tidak apa-apa. Saudara-saudara sekalian, peristiwa ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, waktu di Sakura Medical, tempat kerja saya dengan Ibu Mary. Dulu saya pernah hari Minggu, persis hari Minggu seperti ini,
Saya gergaji drum. Drum itu saya tidak tahu ternyata bekas alkohol. Saya gergaji dengan mesin, gergaji mesin yang ada percikan apinya. Itu sekitar panjang gergaji saya itu sekitar 30 cm. Niat drum itu saya buat untuk sebagai pot pohon karet, karena ada pohon karet di depan tempat tinggal kami waktu itu. Saya gergaji, nggak lama kemudian meledak ini drum ini, dan itu kerasnya luar biasa, sekitar radius berapa meter lah, karena itu kedengaran sampai ke tetangga yang ada di seberang Sakura. Saudara-saudara sekalian, di rambut saya ini itu api, di baju semua api. Saya bingung, saya masuk kamar mandi karena ada cermin, saya ngaca kok ada api. Tapi memang waktu itu saya hilang kesadaran, saudara sekalian. Saya lihat jenggot saya, karena saya memang berjenggot juga waktu itu, jenggot, kumis, kok putih sama sekali. Tapi begitu saya usap, itu rontok, saudara sekalian. Itu baru namanya, saya pernah dengar ada slogan kebakaran jenggot, itu kebakaran jenggot benaran yang itu. Saudara sekalian, ini luar biasa. Peristiwa ini, waktu saya kejadian itu, saya pikir muka saya rusak, wajah saya kebakaran, baju saya kebakar. Enggak, saudara-saudara sekalian. Ini kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya pikir untuk lewat pertolongan Tuhan ini yang terjadi dalam diri saya setiap dalam kekurangan kami, di dalam ekonomi menurun maupun naik, saya selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih ini terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Saya selalu percaya bahwa di setiap perjalanan hidup saya dan keluarga, Tuhan selalu pimpin. Kiranya kesaksian saya pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan sudah dinyatakan bagi Pak Danus dan keluarga. Tidak kata lain selain kita bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah bentengi keluarga ini, Pak Danus secara khusus, sehingga tidak terjadi sesuatu yang membahayakan akan kehidupannya. Tuhan akan berkati Pak Danus dan keluarga, rumah yang dipakai, ditinggal pun dibentengi, dikuasai, diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, pujian yang kedua, kesempatan kedua bagi kita melanjutkan kesaksian Pak Danus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru buat kita rahmat Tuhan. Hari berganti hari, tetapi tetap kita lihat kasih Tuhan yang sempurna itu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu yang tak pernah di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, cukup sampai di situ. Haleluya. Haleluya. Betul, Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan saya secara pribadi. Tuhan begitu baik di saat saya membutuhkan Tuhan. Tuhan selalu ada tepat pada waktunya. Yang seperti saudara ketahui,
kondisi rumah tangga saya bagaimana. Tetapi Tuhan selalu menopang, selalu melindungi kami semua, sehingga kami sampai saat ini Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Waktu hari Rabu, saya antar Dean ke rumah sakit untuk berobat. Pada saat itu posisi Dean sedang libur. Sampai di rumah sakit Immanuel, saya ketemu sama saudara Maida. Saya bertanya, bagaimana proses untuk karyawan cara berobat? Maida terangkan, ditanya, posisi Dean lagi dinas atau lagi libur? Saya bilang dia lagi libur. Kalau lagi libur, walaupun karyawan Immanuel, BPJS itu tidak berlaku. Jadi harus ke dokter umum otomatis bayar. Saya tanya, berapa? Ya lumayan lah kalau seandainya cek darah. Saya bilang, Tuhan, kalau saya dibilang tidak mempunyai uang, ada. Tapi kalau untuk berobat, itu tidak cukup. Tapi terpujilah nama Tuhan, saat itu Tuhan mengirimkan orang-orang yang menolong kami. Saat saya sedang bicara sama saudara Maida, lewatlah supervisor atau manajemennya Dean, bertanya, lagi ngapain? Mau berobat. Oh iya ya, kalau posisi libur otomatis harus bayar karena ke pasien umum. Langsung Ibu Andin bilang gini, sudahlah itu gampang. Dia mengubah jadwal Dean menjadi jadwal dinas, tidak libur, dan dia yang mengurus ke bagian SDM untuk meminta surat rujukan. Dan kami pun diantar sampai ke tempat Dean berobat, semuanya berjalan dengan baik dan terpujilah nama Tuhan karena kami tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Saya berpikir itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu semua hanyalah rancangan Tuhan yang selalu Tuhan andalkan di dalam kehidupan kami. Saya kadang berpikir, apalah daya saya kalau saya hidup di luar Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Saya yakin dan percaya untuk suami saya, Denny Rahmat, walaupun secara manusia dia telah mentalakkan saya bercerai, tetapi secara hukum dan agama saya masih istri sahnya dia. Kami sakit, hancur, kecewa. Tetapi Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Tuhan selalu memberikan kami orang-orang yang selalu menguatkan kami. Tanpa saudara-saudara, tanpa dukungan doa, saya bisa mungkin ya, bisa gila ya. Karena apa? Siapa yang sanggup? Tanpa ada sebab suami kayak begini. Tetapi satu keyakinan saya, suatu saat mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan Denny. Karena saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun saya berkata, sudahlah, saya sudah putus asa. Tetapi hamba-hamba Tuhan selalu menguatkan. Tetap percaya, ini adalah proses buat Denny untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya juga mendapatkan kabar dari temannya, teman kerjanya. Kalau saat-saat ini, saya bukannya senang atau gimana ya, dia sedang dalam masa keterpurukannya. Tapi satu keyakinan saya, kalau Denny peka dan sadar bahwa itu peringatan dari Tuhan, dia pasti akan kembali. Saya yakin dan percaya, walaupun secara manusia, kadang-kadang dia berkata, kalau papa sampai kembali kepada mama, papa lebih baik ikut
Mama lebih baik ikut papa, kau sendiri, adik sama Dean, sama mama. Karena saya tahu saat ini Dean terpukul ya. Dia belum bisa menerima keadaan sampai saat ini. Tetapi saya hanya memohon dukungan doa buat kami semua, supaya kami tetap dikuatkan. Karena saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Aan untuk kesaksiannya. Segala sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kita ada dalam kendali Tuhan. Dan tentu tidak mudah untuk melewati setiap masa dan kesulitan yang dihadapi. Tapi saya percaya begitu banyak opsi hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang mendukung keluarga ini di dalam doa. Kesatuan hati kita akan menguatkan satu dengan yang lain di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bu Aan juga Dean dalam pemulihan dan rumah tangga dipulihkan di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Seeking God's heart. Mencari hati Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini secara sedunia kita bergabung bersama sebagai bagian dari Gereja Bala Keselamatan secara global untuk mencari isi hati Tuhan. Saat kita memasuki masa-masa dunia pasca pandemi COVID-19, ada satu krisis sejarah yang terjadi. Bukan hari-hari yang biasa lagi. Orang Kristen telah beralih ke dalam satu model doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Saat kita memandang dan melihat ke depan, kita menyadari bahwa keadaan bervariasi di seluruh dunia, berbeda-beda di Indonesia dan seluruh tempat yang lain. Dalam beberapa tempat, varian COVID yang baru pun bermunculan, menimbulkan gangguan dan ketakutan, menimbulkan malapetaka. Pembatasan demi pembatasan terjadi, dihadirkan kembali, dicabut kembali. Kegembiraan terjadi karena pembatasan diberhentikan, namun pembatasan dilakukan lagi. Kecemasan pun terjadi. Situasi terus menerus sedemikian. Pagi hari ini, fokus kita bersama adalah mencari hati Tuhan, menyembah Dia. Karena di dalam Kristus kita tahu masa depan kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan, saudara-saudara. Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi keluarga kita, mengaruniakan kemampuan bagi kita untuk tetap bertahan sampai dengan saat ini. Bapa di surga yang merupakan segalanya bagi kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, saudara. Kau Bapa yang mengasihiku. Hanya kuasamu Tuhan yang memulihkanku. Enggak ada kuasa lain dalam dunia ini. Engkau selalu menguatkan hatiku untuk melihat rencanamu yang indah bagiku. Kau ada Tuhan di setiap jalan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu hati yang baru Kau berikan Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian
rencana-Mu indah bagiku Tuhan. Rencana-Mu indah bagi, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihi, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan Allah Bapa di surga yang kudus, kami tahu Tuhan, bahwa hanya Engkau Allah yang mengasihi kami. Dengan kuasa-Mu Engkau sanggup memulihkan kondisi kami apapun itu Tuhan. Kami tahu rencana-Mu indah bagi kami. Sesulit apapun saat ini kami hadapi kondisi keluarga rumah tangga kami. Tapi Tuhan ada di setiap jalan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami terus memandang kepada Engkau. Memandang kepada sumber pengharapan kehidupan kami. Selama Tuhan izinkan kami hidup di dalam dunia ini. Bapa di surga yang kudus, kami terus berdoa Tuhan, bagi kondisi-kondisi di dunia ini, dengan dampak dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih kemurahan Tuhan dinyatakan bagi negeri Indonesia dan seluruh dunia. Sehingga pandemi ini mereda Bapa. Dan kami dapat menjalani hari-hari kami lagi dengan anugerah Tuhan. Kami dapat lagi bekerja dengan baik. Anak-anak dapat bersekolah, mengikuti pendidikan lagi dengan baik. Dapat melakukan interaksi sosial di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak, bagi proses vaksin yang terus dilakukan. Kiranya Tuhan akan memberkati pemerintah kami. Sehingga semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin ini Bapak. Dan kami dapat menikmati akan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga yang kudus, kami berdoa pada saat ini. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan akan jamah dan pulihkan. Kami berdoa bagi Bapak Alphonse Rungka dengan kondisi kesehatannya. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan terus dinyatakan baginya, kehendak Tuhan dinyatakan baginya. Apapun itu Bapak, kami tahu itu yang terbaik Tuhan berikan. Saya berdoa bagi Officer Korps kami Bapak dan Ibu Mayor Handoko yang saat ini sedang ada di Surabaya. Dalam masa cuti bersama dengan Paul, Tuhan juga berkati semua rencana kegiatan mereka. Tuhan akan tolong. Kami pun bersyukur, kan kami percaya bahwa perjalanan pastoral, komandan teritorial, Bapak Kolonel Yusak Tampai bersama Ibu Kolonel Widi Tampai, dan Immanuel Hia, dan juga Bapak Nofri telah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat kekuatan kesehatan terus Tuhan berikan. Dan saatnya Bapak, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apapun yang Tuhan sampaikan kepada kami, Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Kuasa Roh Kudus memberikan pemahaman yang baik kepada kami. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan dibentangkan, disampaikan oleh hamba Tuhan Kapten Febe Ambitan, maka Allah berbicara secara khusus kepada kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan pengharapan kepada kami. Firman ini menjadi rema yang hidup bagi kami masing-masing. Berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Kapten Febe,
Ambitannya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati dan menguduskan persiapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita membaca dua Tawarik pertama, 2 Tawarik 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, doa Salomo memohon hikmat. Saya akan baca bagi kita sekalian 2 Tawarik 1 hingga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan ke atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan hatimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaiknya engkau telah meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sepanjang ibadah ini kita berbicara tentang doa, dan kita pada pagi hari ini melihat satu sisi yang lain lagi dari sebuah doa. Kalau melihat kisah ini, seakan-akan kita terbawa oleh film Aladin ya. Dapat lampu, terus tiba-tiba digosok, mintalah 3 permintaan ya. Mintalah 3 permintaan. Jadi dia meminta ya. Ada pelesetan-pelesetan yang berkata, ada yang meminta, saya minta 3 permintaan lagi. Jadi permintaannya nggak pernah habis. Tapi itu hanya fiksi, ya, tidak sungguh-sungguh terjadi. Yang benar-benar terjadi adalah kisah mengenai Salomo, raja yang dikenal hebat, besar, kuat sepanjang masa.
dari raja yang sebelumnya dan luar biasanya, Tuhan katakan bahkan sesudahnya. Saya merinding. Kalau Tuhan sudah mengatakan itu, sekeras apapun orang berusaha untuk menandingi dia, tidak akan ada yang bisa menandingi karena Tuhan sudah taruh kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita ada di posisi-posisi tertentu, biasanya posisi, situasi, kondisi mempengaruhi permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Coba kalau kita lagi punya uang, apa yang kita minta? Jarang kita minta uang. Kalau kita lagi nggak punya uang, kita minta uang. Biasanya kondisi, situasi itu memastikan kita, memberi dukungan kepada kita untuk meminta hal-hal yang sebenarnya salah. Nah, luar biasanya apa yang diminta Salomo itu sangat-sangat menggambarkan siapa dia di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, di sini dikatakan Salomo anak Daud menjadi kuat. Ya, saya garis bawahi, bukan kuat. Dia bukan dari sananya kuat, tetapi dia menjadi kuat. Artinya dia berproses, saudara. Dia berproses dari yang belum terlalu kuat menjadi kuat. Ya, dia berproses dalam kedudukannya sebagai raja, dan penjelasan yang merupakan garis besar dari semua hal yang dibaca dari perikop ini ada di pasal 1 ayat yang ke-1 bagian B. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Jadi sekali lagi, bukan karena kuatnya, ya, bukan karena kuatnya Salomo dia berkuasa, tetapi karena Tuhan yang menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Saudara, Tuhan melihat hati. Di sini tidak dicantumkan bagaimana secara spesifik prosesnya Salomo. Memang kita tahu gundiknya ya ampun gitu ya. Tetapi Tuhan melihat hati. Dalam perikop ini kita melihat bahwa Tuhan melihat hati. Dari awal mengikuti rangkaian acara yang dipersiapkan oleh KPI, kita diajak untuk berdoa, berseru dalam ratapan kita. Dan kita bukan orang yang kebal akan masalah. Jadi saudara, Tuhan melihat hati saudara yang saat ini sedang meratap kepada Tuhan. Manusia mungkin tidak mengerti betapa hancurnya, betapa meratapnya kehidupan kita saat ini. Kita bisa tersenyum kepada orang lain menunjukkan kita kuat. Seperti Salomo. Tentu kita kuat bukan karena kita, tapi karena kita dijadikan kuat oleh Tuhan. Merataplah kepada Tuhan. Lepaskan semua kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengenal kita, Tuhan melihat hati kita. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di ayat yang ke-9 dari 2 Tawarik pasal yang pertama dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Saudara, kalimat ini lahir asumsi saya membaca ayat ini. Kalimat ini lahir dari sebuah pengucapan syukur. Kenapa? Karena dia sadar dia dipilih dan diangkat oleh Tuhan menjadi raja menggantikan ayahnya. Tetapi dia sadar dia bukan seseorang yang cukup hebat untuk melakukan kepercayaan yang Tuhan sudah kasih. Dia katakan, engkau yang memberikan kepercayaan ini kepadaku, yang aku harus menjadi raja atas bangsa yang besarnya seperti debu tanah. Siapa yang bisa menghitung debu tanah? Kita injak saja debu tanah. Kita nggak bisa menghitung. Ya. Dengan keberadaan hati kita yang menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita.
Tuhan melihat hati kita yang berseru. Tuhan melihat hati kita yang bersyukur dan menyadari posisi kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan melihat hati yang senantiasa menaikkan pujian dan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Korban bakaran itu melibatkan api. Tidak pernah ada korban bakaran yang disebutkan korban bakaran tanpa kehadiran api yang menghanguskan persembahan tersebut. Nah, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan harus terlibat di dalamnya, terbalut di dalamnya pekerjaan Roh Kudus. Jadi nggak bisa kita menyembah Tuhan hanya dari lahiriahnya kita saja. Oh, saya merasa tergerak ya, mau menyanyi berapi-api ya, kalau kata Mayor Hanito Humuri, berapi-api berasap-asap begitu ya. Beliau dosennya saya waktu ada di Pusdiklat. Berapi-api berasap-asap, saking emosinya terbawa perasaan gitu ya. Tetapi jika tidak ada roh di dalamnya, persembahan kita itu tidak berarti apa-apa. Karena Tuhan melihat hati bukan lahiriah kita. Mungkin kita bisa menikmati pujian, kita bisa menjadi berkat bagi orang secara lahiriah. Tetapi apabila tindakan kita, kata-kata kita, pemikiran kita tidak didasari oleh takut akan Tuhan dan atas tuntunan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita secara pribadi, maka persembahan hidup kita akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Sebab Tuhan melihat hati kita. Yang terakhir, saudara, seeking God's heart, mencari atau mencoba untuk menemukan isi hati Tuhan. Nah, kita baca lagi di dalam ayat yang ke-9, di sini dikatakan jelas sekali, ya. Dikatakan, maka sekarang ya Tuhan, tunjukkanlah keteguhan janjimu. Dia sedang mencari, gitu ya. Mencari di mana janji Tuhan itu sudah dinyatakan kepada ayahnya. Keteguhan janji Tuhan dinyatakan secara sempurna kepada Daud. Dan dia harapkan, dia nantikan keteguhan janji, dia nantikan, dia cari isi hati Tuhan gitu ya. Dan memang di dalam situasi, kondisi yang dia hebat, dia kuat, dia berkuasa, dia tidak minta kekuasaan. Dia tidak minta musuh-musuhnya, nyawa musuh-musuhnya. Dia tidak meminta kerajaannya semakin dilebarkan. Malah dia katakan terlalu besar bangsa ini Tuhan. Jadi yang terakhir, marilah di dalam setiap hal yang kita alami, di dalam kondisi kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, marilah kita kembali kepada Tuhan, cari Tuhan, kenali isi hati Tuhan untuk saya dan saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya saya, untuk saya dalam situasi yang saya sedang alami? Karena Tuhan gak pernah salah menempatkan saya ada di posisi ini. Yang salah mungkin saya berproses atau bertindak, tetapi Tuhan tidak pernah salah pada saat Dia mengizinkan saya ada di tempat ini. Nah saudara, saya kebagian kertas warna putih tadi. Jadi saya bisa menuliskan apa saja yang saya syukuri. Emang dasar ini ya, emak-emak gitu ya. Pasti yang pertama dipikirin rumah ya. Bersyukur masih ada rumah yang Tuhan izinkan untuk saya bisa nikmati, itu fasilitas ya. Fasilitas, siapapun mau rumah itu hak milik kita, tapi itu fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan bilang, hancur, gempa, habis, hilang, kita nggak bisa ada kuasa apapun. Saya bersyukur untuk keluarga saya. Saya bersyukur untuk gereja yang semakin meluas saat ini. Tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Seringkali kita bisa mengikuti ibadah dari negara lain, kita bisa mengikuti pertemuan dengan keluarga yang hidup di bagian belahan dunia yang lain.
sama-sama bersekutu tidak terbatas, saya bersyukur. Nah kemudian saya mengajak saudara sekalian untuk menulis tanggal hari ini di kertas yang saudara miliki masing-masing, untuk menjadi satu momentum bahwa saat ini memang saya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, tetapi saya syukuri itu hari ini. Ini menjadi satu sejarah pada saat kita mengalami masa pandemi, masih ada ucapan syukur yang Tuhan limpahkan dalam hati kita. Hati kita, karena Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Jadi jangan salah meminta, merataplah kepada Tuhan. Jadilah dirimu sendiri, datang kepada Tuhan apa adanya. Mari datang kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka itu baik buat kita. Naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Karena kalau sampai kita bisa ada di sini, itu karena kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir, karena Tuhan melihat hati, mari pautkan hati kita kepada hati Allah. Sehingga kita melakukan, memikirkan, mengatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Dan melalui kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 63. Apa yang sedang kau cari di dalam dunia yang fana? Dunia ini fana. Itu sebabnya ada pandemi, gitu ya. Ada masalah, ada kejahatan. Tetapi yang terpenting, Yesus saja dapat memberi perdamaian yang bakal. Jadi mari, dengan beban kita, ratapkanlah itu kepada Tuhan. Karena damai akan diberikan kepada kita. Mari datang kepada Tuhan sebelum kasih waktu, sebelum habis waktunya. Waktunya, tanda-tandanya sudah ada banyak. Jadi mari, pergunakan waktu untuk berdoa secara pribadi. Apabila ada yang ingin Anda tambahkan di kertas, untuk Anda doakan, untuk Anda kenang, untuk Anda ingat, silahkan. Sementara singer, kandidat, Zainal, dan tim musik akan menyanyikan ayat yang pertama. Marilah pergunakan waktu doa ini. Kami akan menyanyikan ayat yang pertama dengan kornya. Saudara bisa mempergunakan waktu ini untuk berdoa, bisa mempergunakan untuk menulis apa yang menjadi isi hati Anda di dalam lembaran kertas, untuk menjadi monumen perjalanan hidup Anda dengan Tuhan. Mari. Siapa saja Tuhan terima, siapa saja saudara-saudara. Tidak ada yang dipilih, siapa saja Tuhan terima yang mohon keampunan. Padanya diberi sentosa dengan berkelimpahan.
Ayat yang keempat kita nyanyikan, ayat yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Dengarlah suara Tuhanmu, marilah kepadaku. Ngapa kau harus menunggu, segera waktumu lalu. Marilah dengan bebanmu diberikan Tuhanmu, datang sebelum kasih waktu pada kaki Tuhanmu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, seorang ibu datang di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan-Mu, di bangku anugerah. Kami berdoa bagi Ibu An, dengan pergumulan kehidupannya, kiranya damai Tuhan diberikan baginya, pertolongan Tuhan dinyatakan baginya. Tuhan memberikan dia kekuatan untuk melewati hari-harinya. Kami tahu Engkaulah gembala yang baik kami, yang baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan Ibu An dan keluarga. Kami percaya waktu Tuhan akan dinyatakan baginya, bagi keluarganya, bagi rumah tangganya. Tuhan kuatkan hatinya, Tuhan teguhkan hati Ibu An untuk dapat melewati hari demi hari. Berkati anak-anak Tuhan, berkati rumah tangga, dan berkati suaminya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pujilah Tuhan saudara-saudara untuk kasih-Nya bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan akan memberkati Kapten Febe dalam tugas dan pelayanan. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, nyanyian nomor 262 saudara-saudara. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga kita nyanyikan. Sementara pujian dinyanyikan, kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Masuk di dalam persembahan.
Dan setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman korps. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan yang kami berikan dengan segala ketulusan hati kami bagi Tuhan. Bersyukur untuk apa yang telah Tuhan buat bagi kami dan selalu baik bagi kami. Terimalah ya Bapa, berkati persembahan kami, menguduskannya menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di tempat ini dan memberkati umat Tuhan di Korps 3 Bandung dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan dan di dalam pendidikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Bayu apabila ada pengumuman yang akan disampaikan sebelum kita akan tutup dengan doa. Haleluya. Untuk pengumuman KOR, setelah kebaktian kesucian ini akan dilanjutkan dengan sekolah minggu pada pukul 10 pagi ini secara online dan juga kebaktian prajurit muda secara online juga. Dan kemudian hari Selasa ada kunjungan ke PSTW Senjarawi. Rabu ada pendalaman Alkitab Korps Kadet dibawakan oleh Bapak dan Ibu Kapten Daman Hari Mukti. Kemudian hari Kamis persiapan guru sekolah minggu dan prajurit muda. Kemudian Jumat ibadah PKW jam 4 sore dibawakan oleh Ibu Kolonel Widiawati Tampai. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah GPS pukul 7 malam dengan pembawa acara Saudari Cinta dan kandidat Dewi. Kemudian Sabtu doa pagi pukul 5:30 secara online juga, rekaman audiovisual dibawakan oleh Ibu Lila. Dan kemudian dilanjutkan dengan latihan musik jam 6 sore oleh tim musik, singer dan juga multimedia. Kemudian minggu depan ibadah kesucian di PSTW dilaksanakan jam 7 pagi, kemudian di Korps 3 dilaksanakan jam 8 pagi, juga secara online. Dan ibadah hari Minggu dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu dan prajurit muda dibawakan oleh kandidat Zainal dan juga kandidat Dewi. Demikian pengumuman KOP. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya saudara, saya mewakili OP untuk mengucapkan terima kasih bagi kehadiran kita sekalian minggu ini. Terima kasih untuk para jemaat yang juga bergabung melalui Zoom. Izinkan saya untuk menyapa keluarga Bapak Anjas Barani, ada Grace Hutasoid, ada keluarga Mardiudi, ya, ada juga di depan ada keluarga Mayor Jonggi Sibarani. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk Opa dan Oma Kolonel Ambitan. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu Kolonel Tampai. Terima kasih. Melihat sudah ada di rumah berarti sudah tiba ya Pak Bu. Puji Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk yang nyala videonya dulu ya, mungkin Bapak dan Ibu Patipelohi. Iya, Bapak dan Ibu Patipelohi, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk Ibu Fauzia. Saya nggak bisa lihat jelas, saya mau baca dari sini. Ibu Ai dan Yolanda, terima kasih untuk kehadirannya. Ibu Cynthia Lesmana, terima kasih untuk kehadirannya. Ibu Daniar, terima kasih. Ibu Juleika dan keluarga. Ibu Dwi Indaryati dan keluarga. Dan anak terkasih, keluarga Bapak Edwin Nore, dan mungkin Bapak dan Ibu Kolonel Poa, kami mengucapkan terima kasih, kami tetap mendoakan untuk Saudari Francisca
yang ada di Bali, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kehadiran Letnan Immanuel Hia yang juga sudah bergabung bersama, ada juga Saudara Jefferson Tampai, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk keluarga Bapak Kadek Wite. Terima kasih untuk Ibu Marti untuk kehadirannya pagi hari ini. Saudara Mei Swita, ada Putu yang sudah membantu di atas, terima kasih. Ada keluarga Ibu Nora Tampai, kami berterima kasih untuk kehadirannya. Untuk Hana, untuk keluarga Pak Robert Sihuta Soid, terima kasih untuk kehadirannya. Ada Tante Susan, Ibu Wanti Rungka, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga untuk Ibu Suryati, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang terlewatkan. Terima kasih untuk tim musik. Luar biasa, masternya tim Korps 3 Bandung, Pak Agus sudah mengambil bagian latihan sampai jam 9 kemarin ya Pak. Terima kasih. Untuk tim multimedia, terima kasih untuk Pak Atar, Kris, dan juga kandidat Zainal. Terima kasih untuk Abel dan juga Tony. Terima kasih untuk Putu yang sudah mengambil bagian. Semuanya kita naikkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian nomor 320. Kami jalan maju kuat dalam Tuhan serta bekerja giat bagi Tuhan ya. Tuhan mampukan kita melewati segala hal yang terjadi. Untuk itu angkatlah suara kita, nyanyilah bagi Tuhan, soraklah hanya bagi kemuliaan namanya sambil kita berjalan maju bersama dengan Tuhan. Dalam doa, Bapa terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mendengar seruan doa kami. Terima kasih karena Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan terima kasih karena kami keluar bersama dengan Tuhan dari rumah ini. Sampai nanti kalau Tuhan izinkan kami akan kembali lagi ke sini. Rumah Tuhan yang kudus. Tuhan akan berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah bergabung baik di ruang ibadah ini maupun yang bergabung secara online. Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing. Kami bukanlah siapa-siapa Tuhan, tetapi karena campur tangan-Mu, kami percaya kami kuat di dalam Tuhan. Kami mau naikkan sorak-sorak pujian kami kepada Tuhan. Kami mau terus mencari hati Tuhan, sehingga Tuhan sungguh di dalam kehidupan kami hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih bagi tim musik yang telah berlatih, telah membayar harga untuk menjadi bagian dari penyembah-penyembah Tuhan. Tim singer, tim multimedia, kolektan, bahkan mereka yang menyiapkan ruang ibadah ini agar kami bisa duduk dengan nyaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jaringan internet. Terima kasih untuk fasilitas yang bisa kami nikmati. Kiranya Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Kami persembahkan kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan. Kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami serahkan pelayanan dan pendidikan kami masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih pelayanannya.